Mantan suami dan mertua sengaja pamer menantu kaya di pesta perusahaanku. Tanpa dia sadari wanita itu adalah bawahanku di kantor tempat dia kerja. Pagi itu datang seperti pagi-pagi sebelumnya di rumah kecil yang mereka tempati setelah menikah. Tidak ada yang istimewa. Tidak ada percakapan hangat yang menandai awal hari. Hanya bunyi sendok beradu pelan dengan piring dan langkah kaki Dion yang mondar-mandir di ruang makan sambil sesekali melihat jam tangannya. Michelle duduk tenang di kursi kayu, rambutnya diikat sederhana, mengenakan pakaian rumah yang bersih namun jauh dari kesan mewah. Tangannya cekatan menyiapkan sarapan, bukan karena Dion memintanya, tetapi karena itu sudah menjadi rutinitas yang ia jalani tanpa banyak bicara. Ia terbiasa mengerjakan banyak hal sendiri, bahkan sebelum menikah. "Aku rapat pagi ini," kata Dion singkat tanpa menatap Michelle. Michelle mengangguk pelan. "Aku sudah siapkan bekalnya," jawabnya lembut. Dion hanya menggumam pelan, lalu duduk sambil membuka ponsel. Sejak beberapa bulan terakhir, kebiasaan itu semakin sering. Tatapan Dion lebih banyak tertuju pada layar ponsel daripada wajah istrinya sendiri. Michelle menyadarinya, tetapi memilih diam. Bukan karena tak peduli, melainkan karena ia terbiasa menimbang segalanya sebelum bereaksi. Tak lama kemudian, suara dering ponsel Dion memecah keheningan. Nama Bu Gita terpampang di layar. Dion langsung mengangkatnya. "Iya, Ma." Suara di seberang terdengar cukup keras, hingga Michelle bisa menangkap beberapa potong kalimat tanpa sengaja. "Kamu masih di rumah kecil itu? Ibu bilang dari dulu, Dion, laki-laki karir sepertimu itu harus tinggal di lingkungan yang pantas. Bukan di tempat yang bahkan parkirnya saja sempit." Dion melirik Michelle sekilas, lalu berdiri dan berjalan menjauh ke sudut ruangan. "Iya, Ma. Nanti kita bicarakan." Michelle menunduk, menuang teh ke dalam cangkir Dion. Ia sudah hafal nada suara mertuanya. Nada yang selalu terdengar seolah hidup Michelle adalah kesalahan sejak awal. Telepon ditutup. Dion kembali ke meja makan, wajahnya sedikit tegang. "Ibu bilang," Dion menggantung kalimatnya, lalu menarik napas, "kita harus mulai mikir pindah. Masa aku asisten direktur perusahaan properti, tapi tinggal di rumah kayak gini?" Michelle mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya tenang, tanpa amarah. "Kalau kamu merasa tidak nyaman, kita bisa bicarakan baik-baik," katanya. Dion menghela napas, seolah jawaban Michelle tidak pernah cukup. "Kamu selalu jawabnya begitu. Tenang, sederhana. Tapi kamu gak pernah mikir gengsiku." Kalimat itu meluncur ringan, namun menghantam tepat di dada Michelle. Ia terdiam beberapa detik, lalu kembali menunduk. "Maaf kalau aku belum bisa memenuhi ekspektasi itu," ucapnya pelan. Dion berdiri, meraih tas kerjanya. "Kadang aku heran, Sel, kamu ini sebenarnya kerja apa sih?" Tiap kutanya, jawabannya selalu samar. Michelle tersenyum tipis. "Aku kerja, Dion. Itu saja." Jawaban itu selalu sama, dan selalu membuat Dion kesal. Sejak awal pernikahan, Michelle memang tidak pernah menceritakan secara detail tentang pekerjaannya. Bukan karena ia ingin berbohong, melainkan karena ia memilih memisahkan dunia pribadinya dari dunia profesionalnya. Bagi Michelle, pernikahan seharusnya dibangun atas rasa saling menghargai, bukan pamer status. Namun di keluarga Dion, status adalah segalanya. Siang harinya, Michelle datang ke rumah Bu Gita untuk mengantar beberapa barang yang diminta. Rumah itu besar, megah, dan penuh perabot mahal yang tertata mencolok. Sejak melangkah masuk, Michelle sudah merasakan tatapan menilai dari ujung rambut sampai ujung kaki. "Kamu datang juga akhirnya,"
kata Bu Gita sambil duduk di sofa, tanpa berdiri menyambut. Saya kira kamu sibuk entah apa. Michelle meletakkan tas di meja. Ini barang yang ibu minta. Bu Gita melirik sekilas, lalu mendengus kecil. Kamu tahu, Sel, sejak dulu ibu sudah bilang ke Dion, pilihan istrinya itu salah. Michelle terdiam. Salah bagaimana, Bu? Bu Gita menyilangkan tangan. Kamu terlalu biasa, terlalu sederhana. Istri pejabat perusahaan itu harus bisa dibanggakan. Bukan cuma bisa masak dan diam. Kata-kata itu tidak diucapkan dengan teriakan. Justru karena diucapkan dengan nada datar, luka yang ditinggalkan terasa lebih dalam. Aku berusaha menjadi istri yang baik, jawab Michelle pelan. Bu Gita terkekeh singkat. Istri baik itu yang bisa bantu karir suami. Buka koneksi. Bawa nama keluarga naik. Kamu? Keluargamu saja ibu bahkan jarang dengar. Michelle menunduk sopan, menahan sesuatu yang berdesak di dadanya. Ia bisa saja menjawab. Bisa saja mengakhiri semua penghinaan itu dengan satu kalimat. Tapi ia memilih tidak. Bukan waktunya. Dalam perjalanan pulang, Michelle duduk di kursi mobil sambil menatap jalanan. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan singkat masuk dari salah satu direktur di perusahaannya. Bu Michelle, agenda rapat akuisisi sudah siap. Semua menunggu keputusan Anda. Michelle membalas singkat. Baik, kita bahas besok pagi. Ia menatap layar sejenak, lalu mematikannya. Wajahnya kembali datar seperti biasa. Dunia yang satu tidak pernah ia bawa ke dunia yang lain. Malam itu, Dion pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya tampak lelah, tapi juga dipenuhi pikiran. Mereka makan malam dalam keheningan. Ibu meneleponku lagi, kata Dion tiba-tiba. Michelle mengangguk. Seperti biasa. Dion menatapnya. Ibu bilang, kalau kamu tidak bisa berubah, mungkin aku harus berpikir ulang soal pernikahan ini. Kalimat itu membuat tangan Michelle terhenti di udara. Ia menatap Dion dengan sorot mata yang tenang, namun dalam. Berubah seperti apa? Tanyanya. Jadi istri yang pantas, jawab Dion tanpa ragu. Michelle tersenyum kecil. Senyum yang tidak mengandung kebahagiaan. Kalau menurutmu aku tidak pantas sejak awal, katanya pelan, kenapa kamu memilih menikah denganku? Dion terdiam. Tidak ada jawaban yang benar-benar ia miliki. Malam itu, Michelle memandang langit dari jendela kamar. Hatinya tidak hancur, tetapi perlahan mengeras. Ia mulai menyadari satu hal yang sejak lama ia abaikan. Beberapa hari setelah percakapan malam itu, suasana rumah terasa semakin kaku. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada suara tinggi. Namun justru keheningan itulah yang membuat segalanya terasa lebih berat. Dion lebih sering pulang larut. Sementara Michelle memilih mengisi waktunya dengan pekerjaan dan hal-hal kecil yang membuat pikirannya tetap teratur. Pagi itu, Michelle baru saja menutup laptopnya ketika Dion keluar dari kamar dengan wajah serius. Jas yang dikenakannya tampak rapi, namun sorot matanya gelisah. Aku mau makan malam di rumah ibu hari ini, kata Dion tanpa basa-basi. Michelle mengangguk. Kapan pulangnya? Entahlah, bisa agak malam. Tidak ada undangan, tidak ada ajakan. Kalimat itu terdengar seperti pemberitahuan semata. Saat Dion beranjak pergi, Michelle kembali membuka laptopnya. Di layar, terpampang laporan keuangan terbaru Michelle Beauty. Angka-angka itu stabil, bahkan menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Namun semua pencapaian itu terasa tidak memiliki ruang di kehidupan rumah tangganya sendiri. Sore harinya, Michelle menerima pesan dari Dion. Kamu ikut ke rumah ibu, kan?
Jangan pakai baju yang itu lagi. Michelle membaca pesan itu beberapa kali. Baju yang itu, kalimat sederhana yang syarat makna. Ia tidak membalas. Ia tahu, apapun yang ia kenakan, penilaian tidak akan berubah. Malam itu, Michelle akhirnya datang ke rumah Bu Gita bersama Dion. Begitu memasuki ruang tamu, ia langsung disambut suara tawa keras dan aroma masakan yang menggoda. Beberapa kerabat sudah berkumpul. Michelle berdiri sedikit di belakang Dion, merasa asing di tengah orang-orang yang seharusnya menjadi keluarganya. "Ini Michelle," kata Dion singkat saat memperkenalkannya. Tatapan mata langsung menyapu Michelle dari atas ke bawah. "Ah, ini ya istrinya Dion," ucap salah satu tante Dion dengan senyum tipis. "Sederhana sekali." Bu Gita muncul dari dapur dengan senyum bangga. "Namanya juga pilihan Dion," katanya sambil menepuk bahu anaknya. "Tapi ibu selalu bilang, hidup itu soal naik kelas." Michelle duduk di ujung meja makan, nyaris tak terlibat percakapan. Topik pembicaraan berkisar pada proyek properti, kenalan pejabat, dan anak-anak tetangga yang menikah dengan orang-orang berpengaruh. Setiap cerita selalu diakhiri dengan perbandingan tak langsung. "Anaknya Bu Rina itu loh, sekarang tinggal di apartemen mewah. Suaminya direktur," kata seseorang. Bu Gita mengangguk cepat. "Makanya, saya selalu bilang ke Dion, pasangan hidup itu harus mendukung citra." Michelle menatap piringnya. Nafsu makannya menghilang. Di tengah makan malam, Bu Gita tiba-tiba menoleh padanya. "Kamu sendiri sekarang sibuk apa, Sel?" Michelle mengangkat wajahnya. "Aku bekerja, Bu." Kerabat lain ikut menoleh. "Kerja apa?" "Di perusahaan," jawab Michelle singkat. Bu Gita tersenyum tipis. "Perusahaan kecil, ya? Ibu tidak pernah dengar namanya." Michelle tidak menjawab. Bukan karena tidak punya jawaban, tapi karena ia memilih menjaga martabatnya dengan diam. Dion terlihat gelisah. Sudah." Bu Gita melambaikan tangan. "Ibu cuma ingin tahu. Kamu kan istrinya Dion. Orang-orang pasti bertanya." Michelle menelan ludah. "Kalau memang dianggap memalukan," katanya pelan namun jelas, "aku bisa jarang datang." Kalimat itu membuat ruangan hening sesaat. Bu Gita tersenyum. Kali ini lebih tajam. "Itu bukan solusi. Solusinya adalah berubah." Dalam perjalanan pulang, mobil terasa sunyi. Dion menyetir tanpa bicara. Lampu-lampu jalan melintas seperti bayangan cepat di kaca depan. "Kenapa kamu selalu membuat suasana jadi canggung?" tanya Dion akhirnya. Michelle menoleh. "Apa yang aku lakukan?" "Kamu terlalu diam. Terlalu pasif. Orang-orang jadi bertanya-tanya." Michelle menarik napas. "Apa aku harus membanggakan diri sendiri agar mereka puas?" Dion tidak menjawab. "Kamu tahu kan, ibu hanya ingin yang terbaik." Michelle tersenyum kecil. "Yang terbaik menurut siapa?" Pertanyaan itu menggantung tanpa jawaban. Hari-hari berikutnya, tekanan semakin terasa. Bu Gita semakin sering menelepon Dion, membicarakan calon-calon wanita yang dianggap lebih pantas. Nama Nindi mulai disebut lebih sering, meski masih samar. "Dia itu pintar, Dion. Kerjanya mapan. Lingkarannya kelas atas," kata Bu Gita di telepon, tanpa berusaha merendahkan suara. Dion mendengarkan, tidak membantah. Michelle mendengar semua itu dari balik pintu kamar. Ia tidak marah. Ia hanya merasa lelah. Suatu malam, Dion duduk di tepi tempat tidur dengan wajah serius. "Sel," katanya, "kita harus bicara." Michelle menutup buku yang sedang ia baca. "Aku dengar. Aku capek selalu berada di tengah."
Ibu tidak pernah puas, dan kamu tidak pernah mau menyesuaikan diri. Michelle menatap Dion dalam-dalam. Apa bagimu menyesuaikan diri berarti mengubah siapa aku sebenarnya? Dion terdiam sejenak. Mungkin. Jawaban itu cukup untuk membuat Michelle memahami segalanya. Aku menikah denganmu karena aku mencintaimu, Dion, ucapnya perlahan. Bukan karena status. Bukan karena harta. Kalau itu yang kamu cari sekarang. Ia berhenti sejenak. Mungkin aku memang bukan pilihan yang tepat. Dion bangkit berdiri, berjalan mondar-mandir. Aku hanya ingin hidup yang lebih baik. Michelle mengangguk pelan. Aku juga. Tapi definisi kita ternyata berbeda. Malam itu, tidak ada keputusan besar yang diambil. Namun sesuatu telah bergeser. Michelle merasakan jarak yang kian melebar, dan Dion mulai melihat pernikahan mereka sebagai beban, bukan tempat pulang. Nama itu mulai muncul lebih sering daripada seharusnya. Awalnya hanya sepintas, disebut sambil lalu oleh Bu Gita di sela percakapan yang tampak tidak penting. Namun lama-kelamaan, Michelle menyadari bahwa setiap penyebutan nama itu selalu diikuti dengan nada kagum dan perbandingan yang tidak pernah memihak padanya. Nindi itu rapi orangnya, kata Bu Gita suatu sore saat menelepon Dion. Pintar membawa diri. Lingkungannya bagus. Michelle sedang berada di dapur ketika percakapan itu terdengar. Ia tidak bermaksud menguping, tetapi suara Bu Gita selalu lantang, seolah sengaja ingin didengar siapapun yang ada di rumah. Dion hanya mengangguk pelan sambil memegang ponsel. Iya, Ma. Aku tahu. Kamu tahu, dia itu manajer. Perusahaan besar. Bukan orang sembarangan, lanjut Bu Gita. Michelle tersenyum tipis. Manajer. Jabatan itu tidak asing baginya. Di perusahaannya sendiri, ia memiliki lebih dari belasan manajer dengan karakter dan ambisi yang beragam. Namun nama Nindi belum pernah terdengar di ruang rapatnya. Setidaknya belum menjadi perhatian khusus. Telepon ditutup. Dion terlihat sedikit canggung. Ibu cuma cerita, katanya, seolah merasa perlu menjelaskan. Michelle mengangguk. Aku dengar. Tidak ada nada cemburu dalam suaranya. Bukan karena ia tidak peduli, melainkan karena ia percaya bahwa pernikahan seharusnya tidak diuji dengan perbandingan yang terus-menerus. Beberapa hari kemudian, Michelle datang ke kantor lebih pagi dari biasanya. Gedung Michelle Beauty berdiri megah, namun tetap mengedepankan kesan elegan dan profesional. Tidak ada papan nama besar yang menyebut siapa pemiliknya. Struktur kepemilikan perusahaan sengaja dibuat tertutup dari publik, termasuk bagi sebagian besar karyawan. Di ruang rapat lantai atas, para direktur sudah menunggu. Bu Michelle, sapa salah satu dari mereka, ada laporan dari divisi pemasaran. Manajer baru cukup agresif. Michelle membuka berkas. Siapa namanya? Nindi. Michelle mengangkat alis sedikit, nyaris tak terlihat. Manajer divisi mana? Brand Expansion. Michelle membaca laporan itu perlahan. Strategi Nindi terlihat ambisius, berani, dan cenderung ingin cepat terlihat. Beberapa usulan memang menarik, tetapi sebagian lain terlalu berisiko. Dia baru? Tanya Michelle. 6 bulan. Jawab direktur itu. Cukup cepat naiknya. Michelle menutup berkas. Kita evaluasi kinerjanya bulan depan. Jangan terburu-buru. Ia tidak menunjukkan emosi apapun. Namun di benaknya, sebuah benang tipis mulai tersambung. Sore itu, Dion pulang lebih awal dari biasanya. Ia tampak lebih rapi, bahkan sempat mengganti kemeja sebelum keluar rumah. Kamu mau kemana? Tanya Michelle. Ada undangan makan malam dari rekan kerja. Jawab Dion cepat. Rekan kerja?
Ulang Misel. Iya. Tim kecil. Networking. Misel mengangguk. Baik. Tidak ada larangan. Tidak ada tanya lebih jauh. Sikap Misel justru membuat Dion merasa sedikit bersalah. Meski ia sendiri tidak sepenuhnya paham alasannya. Di restoran yang cukup ramai itu, Dion duduk berhadapan dengan Nindi. Penampilan wanita itu memang mencolok. Rapi, percaya diri, dan tahu bagaimana caranya menarik perhatian tanpa terlihat berusaha keras. Kamu kelihatan beda dari cerita ibumu, kata Nindi sambil tersenyum. Aku kira kamu kaku. Dion tertawa kecil. Ibu saya memang suka berlebihan. Nindi mengangguk, seolah memahami. Beliau ingin yang terbaik buat kamu. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi tepat menyentuh kegelisahan Dion. Percakapan mengalir ringan. Tentang pekerjaan, tentang dunia profesional, tentang ambisi. Nindi berbicara dengan penuh keyakinan, seolah hidup adalah panggung yang memang seharusnya ia kuasai. Aku percaya pasangan hidup itu harus saling mendukung karir, kata Nindi sambil mengaduk minumannya. Kalau tidak sejalan, lama-lama hanya jadi beban. Dion terdiam. Kata-kata itu mengingatkannya pada banyak hal. Di sisi lain kota, Misel duduk di ruang kerjanya. Ia membaca laporan karyawan satu persatu. Saat sampai pada laporan Nindi, ia berhenti sejenak. Ia tidak langsung menyimpulkan apapun. Misel terbiasa memisahkan urusan pribadi dari profesional. Namun nalurinya mengatakan bahwa Nindi bukan sekadar manajer biasa. Beberapa hari berlalu. Bu Gita semakin sering menyebut nama Nindi, bahkan mulai terang-terangan membandingkannya dengan Misel. Nindi itu datang ke acara keluarga dengan percaya diri. Orang-orang langsung respek, kata Bu Gita suatu siang. Tidak seperti kamu yang selalu kelihatan ragu. Misel menjawab pelan. Aku tidak pernah berniat mencari pengakuan. Bu Gita menggeleng. Itu masalahnya. Dion semakin sering diam ketika ibunya berbicara seperti itu. Diam yang perlahan berubah menjadi persetujuan. Suatu malam, Dion pulang dengan wajah lelah. Ia duduk di sofa tanpa melepas sepatu. Ada apa? Tanya Misel. Aku capek, jawab Dion singkat. Karena pekerjaan? Dion mengangguk, lalu berhenti sejenak. Mungkin juga karena hidup ini. Misel duduk di sampingnya. Kalau ada yang ingin kamu bicarakan. Aku hanya ingin dihargai, potong Dion tiba-tiba. Sebagai pria. Sebagai profesional. Misel menatapnya tenang. Apa selama ini aku tidak menghargaimu? Dion tidak menjawab. Keheningan itu justru menjadi jawaban paling jujur. Di hari yang sama, Nindi berdiri di depan cermin kantornya, merapikan rambut dengan senyum puas. Ia tidak tahu siapa sebenarnya pemilik perusahaan tempat ia bekerja. Yang ia tahu, ia merasa berada di jalur yang tepat, karir menanjak, lingkaran sosial meluas, dan seorang pria dengan posisi menjanjikan mulai memberi perhatian. Keputusan itu tidak datang dalam satu malam. Ia tumbuh dari percakapan-percakapan kecil yang dibiarkan menggantung, dari tatapan yang tak lagi saling mencari, dan dari kehadiran pihak ketiga yang perlahan diberi ruang oleh kesunyian. Pagi itu, Misel bangun lebih awal dari biasanya. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap sisi kosong yang seharusnya ditempati Dion. Sejak beberapa minggu terakhir, Dion sering tidur larut. Bahkan kadang memilih tertidur di sofa dengan alasan lelah. Misel tidak membangunkannya. Ia tidak ingin memaksakan kehangatan yang sudah lama tak diminta. Di meja makan, sarapan tersaji rapi seperti biasa. Namun Dion hanya mengambil secangkir kopi. Aku mau ke rumah ibu dulu sebelum ke kantor, katanya sambil mengenakan jam tangan. Misel mengangguk. Hati-hati di jalan.
Tidak ada percakapan tambahan. Tidak ada kecemasan yang diucapkan. Seolah semua sudah mulai diterima sebagai bagian dari rutinitas baru. Siang harinya, Dion duduk di ruang tamu rumah Bu Gita. Ibunya tampak bersemangat. Sesuatu yang jarang ia perlihatkan saat membicarakan Michelle. Ibu sudah pikirkan matang-matang, kata Bu Gita sambil menuang teh. Kamu tidak bisa terus begini, Dion. Hidupmu stagnan. Dion terdiam. Maksud ibu? Kamu butuh pasangan yang selevel, yang bisa diajak tampil, bukan disembunyikan. Ibu lelah menjelaskan ke orang-orang. Kata disembunyikan terdengar tajam. Selama ini kamu menahan diri demi pernikahan yang tidak menguntungkan, lanjut Bu Gita. Padahal peluangmu besar. Dion menghela napas. Michelle tidak pernah berniat menghambatku. Justru itu, dia tidak mendorongmu kemana-mana. Jawab Bu Gita cepat. Kamu lihat Nindi? Dia paham dunia profesional. Dia tahu cara bicara dengan relasi. Nama itu kembali disebut. Kali ini tanpa basa-basi. Ibu tidak menyuruhmu selingkuh, kata Bu Gita lebih pelan. Ibu hanya ingin kamu berani memilih masa depan. Kata-kata itu tertanam dalam pikiran Dion lebih dalam dari yang ia akui. Malamnya, Dion pulang dengan wajah yang sulit dibaca. Michelle sedang di dapur, menyiapkan makan malam. Kita perlu bicara, kata Dion. Michelle menoleh. Ada apa? Dion duduk, menatap meja. Aku merasa kita sudah terlalu jauh berbeda. Michelle meletakkan sendok perlahan. Berbeda sejak kapan? Sejak aku mulai sadar bahwa hidup ini bukan hanya soal bertahan, tapi berkembang. Michelle duduk di seberangnya. Dan menurutmu, aku tidak bisa berjalan bersamamu? Dion terdiam cukup lama sebelum menjawab. Aku tidak yakin. Jawaban itu meluncur tanpa nada keras. Namun justru itulah yang membuatnya terasa kejam. Apa ada orang lain? Tanya Michelle tenang. Dion mengangkat kepala. Tidak. Setidaknya belum. Kejujuran itu terasa setengah. Michelle tidak memaksanya melanjutkan. Kalau begitu, apa yang kamu inginkan? Tanyanya. Dion mengusap wajahnya. Mungkin, kita perlu berpisah. Kata itu akhirnya terucap. Ringan. Seolah membicarakan rencana liburan, bukan akhir dari sebuah pernikahan. Michelle tidak langsung bereaksi. Ia hanya menarik napas panjang. Alasannya? Tanyanya. Aku ingin hidup yang lebih pantas. Michelle mengangguk kecil. Pantas menurut standar siapa? Dion tidak menjawab. Beberapa hari berikutnya, semuanya berjalan cepat. Terlalu cepat bagi sebuah ikatan yang seharusnya diperjuangkan. Dokumen-dokumen mulai disiapkan. Jadwal ke pengadilan ditentukan. Tidak ada usaha memperbaiki. Tidak ada konseling. Tidak ada pertanyaan tentang perasaan. Bu Gita bahkan tampak lega. Akhirnya kamu berani mengambil keputusan, katanya pada Dion. Ibu bangga. Michelle mendengar kalimat itu saat datang ke rumah Bu Gita untuk mengambil barang-barangnya. Ia berdiri di depan lemari yang dulu ia susun sendiri. Tangannya bergerak tenang, memasukkan pakaian ke dalam koper. Bu Gita berdiri di ambang pintu. Kamu tidak marah? Tanyanya, nyaris heran. Michelle berhenti sejenak. Marah tidak mengubah apa-apa, Bu. Bu Gita mengangguk, lalu berkata tanpa rasa bersalah. Kamu wanita baik, Michelle. Hanya saja tidak cocok untuk keluarga kami. Michelle menatapnya. Mungkin. Di ruang sidang yang dingin dan sunyi, pernikahan mereka berakhir. Tidak ada air mata yang tumpah. Tidak ada drama. Hanya tanda tangan dan ketukan palu.
Dion keluar lebih dulu. Ia tidak menoleh. Michelle berdiri beberapa detik lebih lama. Ia merapikan tasnya, lalu melangkah pergi dengan langkah tegak. Tidak ada yang runtuh di wajahnya. Meski di dalam, sesuatu telah berubah. Malam itu, Michelle duduk sendirian di apartemennya. Ia menatap kota dari balik jendela besar. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang sudah ia kenal. Bu Michelle, semua legalitas akuisisi sudah selesai. Perusahaan sepenuhnya di bawah kendali Anda. Michelle membaca pesan itu tanpa senyum. Ia membalas singkat. Baik. Terima kasih. Ia menutup ponsel dan menarik napas dalam-dalam. Perceraian itu tidak meninggalkan bekas yang terlihat dari luar. Setidaknya tidak pada diri Michelle. Ia tidak menghilang dari peredaran. Tidak meratap di media sosial. Tidak pula mencari pembenaran dari siapapun. Hari-harinya tetap berjalan teratur. Bahkan lebih rapi dari sebelumnya. Hanya saja, kini setiap langkah yang ia ambil sepenuhnya miliknya sendiri. Pagi-pagi sekali, Michelle sudah berada di ruang kerjanya. Dinding kaca besar memperlihatkan kota yang mulai hidup. Di meja rapat, para direktur Michelle Beauty duduk dengan sikap serius. Kita masuk fase ekspansi nasional, ujar Michelle tenang. Saya ingin semua berjalan presisi. Tidak ada keputusan emosional. Semua mata tertuju padanya. Tidak ada yang meragukan kepemimpinannya. Tidak ada yang berani meremehkan. Salah satu direktur membuka laporan. Divisi brand ekspansion menunjukkan lonjakan signifikan. Manajernya cukup agresif, tapi hasilnya terlihat. Michelle mengangguk pelan. Awasi tetap ketat. Agresif tanpa kontrol hanya akan jadi bumerang. Nama Nindi tidak disebut. Tapi Michelle tahu siapa yang dimaksud. Di sisi lain kota, Dion duduk di kantor dengan setelan rapi. Namun pikirannya tidak sepenuhnya tenang. Perceraian itu memang terasa ringan saat diputuskan. Namun setelah dijalani, ada ruang kosong yang sulit dijelaskan. Bu Gita duduk di ruang tamu rumahnya dengan wajah puas. Sekarang kamu bisa fokus membangun hidup, katanya pada Dion. Ibu sudah tidak sabar melihat kamu berdampingan dengan wanita yang pantas. Dion mengangguk tanpa antusias. Ibu terlalu cepat menyimpulkan. Bu Gita tersenyum. Nindi itu pilihan tepat. Ibu tahu. Nama itu kembali mengisi udara, kini tanpa perlawanan. Nindi sendiri sedang berdiri di depan cermin kantor. Ia mengenakan blazer mahal dan sepatu berhak tinggi. Ia menikmati tatapan kagum dari beberapa rekan kerja saat melintas. Manajer Nindi makin bersinar, bisik seseorang. Ia tersenyum tipis. Dunia seperti sedang berpihak padanya. Namun ia tidak tahu, di ruang tertinggi gedung itu, setiap laporan kinerjanya dibaca dengan teliti oleh seseorang yang sama sekali tidak ia anggap sebagai ancaman. Beberapa minggu berlalu. Michelle semakin jarang memikirkan masa lalunya. Bukan karena ia melupakannya, tetapi karena hidupnya terlalu penuh untuk diisi penyesalan. Suatu sore, ia menerima laporan undangan. Bu Michelle, ada permintaan kerjasama dari perusahaan event besar. Mereka ingin menggelar pesta perusahaan untuk klien-klien premium, ujar asistennya. Tema? Tanya Michelle. Pameran kecantikan dan relasi bisnis. Mengundang banyak kalangan atas. Michelle mengangguk. Ambil. Tapi pastikan standar kita terjaga. Ia tidak tahu, dan tidak perlu tahu, bahwa pesta itu kelak akan menjadi panggung bagi orang-orang yang pernah menganggapnya tidak pantas. Di sisi Dion, kehidupannya mulai diisi undangan-undangan sosial. Bu Gita dengan bangga memperkenalkannya sebagai pria lajang sukses yang siap membuka lembaran baru. Nindi juga akan datang, bisik Bu Gita suatu malam. Kalian cocok.
Dion tidak menolak. Ia juga tidak sepenuhnya setuju. Ia hanya membiarkan semuanya mengalir. Seperti saat ia membiarkan pernikahannya berakhir. Sementara itu, Nindi semakin sering terlihat di sekitar Dion. Percakapan mereka terasa ringan, sejalan, dan penuh kesamaan ambisi. "Kamu terlihat lebih bebas sekarang," kata Nindi suatu malam. "Kadang kebebasan justru membingungkan," jawab Dion. Nindi tersenyum. "Karena kamu belum terbiasa hidup tanpa batas." Michelle, di dunia lain, duduk sendirian di ruang rapat setelah semua orang keluar. Ia menatap layar besar yang menampilkan proyeksi masa depan perusahaan. Tangannya bertumpu di meja, wajahnya tenang. Ia tidak merasa kehilangan. Yang ia rasakan hanyalah kejelasan. Dua dunia itu kini berjalan berdampingan, tanpa saling menyentuh. Dion merasa hidupnya naik kelas. Nindi merasa langkahnya semakin dekat pada puncak. Bu Gita merasa semua berjalan sesuai harapannya. Sementara Michelle berdiri di balik layar, mengatur arah tanpa suara, tanpa perlu pengakuan. Mereka semua yakin jalan mereka tidak akan pernah bersinggungan lagi. Rencana itu tumbuh dari satu keinginan sederhana, memperlihatkan kepada dunia bahwa keputusan mereka benar. Bu Gita duduk di ruang tamu dengan daftar undangan di tangannya. Nama-nama penting ia lingkari satu persatu. Rekan bisnis, keluarga besar, teman arisan eksklusif, bahkan beberapa orang yang dulu pernah memandang Michelle dengan tatapan meremehkan. "Acaranya harus megah," kata Bu Gita pada Dion. "Sekali-sekali kita tunjukkan kelas." Dion mengangguk setengah hati. Ini kan acara perusahaan kecantikan, bukan acara keluarga. "Justru itu," sahut Bu Gita cepat. "Nindi manajer di sana. Ini panggung yang tepat." Nindi duduk di seberang mereka, mendengarkan dengan senyum percaya diri. "Perusahaan ini memang sedang naik daun," katanya. "Klien-kliennya kelas atas." Bu Gita tersenyum bangga. "Makanya ibu tidak salah menilai kamu." Nindi menikmati pujian itu. Ia tidak merasa perlu merendah. Baginya, pengakuan adalah hal yang pantas ia dapatkan. Sementara itu, di kantor pusat Michelle Beauty, rapat persiapan berlangsung dengan serius. Tim event mempresentasikan konsep pesta perusahaan yang akan digelar. "Kita ingin menunjukkan posisi Michelle Beauty sebagai pemimpin industri," kata salah satu koordinator. Michelle mendengarkan tanpa banyak bicara. "Pastikan profesional. Tidak ada ruang untuk kesan murahan." "Aspek tamu?" tanya direktur lain. "Undang semua mitra strategis," jawab Michelle. "Tapi tetap selektif." Nama Dion dan Bu Gita tidak pernah masuk dalam pertimbangan. Mereka hanya undangan biasa, bukan prioritas. Namun, tanpa Michelle sadari sepenuhnya, takdir sedang merangkai ironi. Beberapa hari menjelang acara, Bu Gita semakin sibuk. Ia memesan gaun baru, perhiasan, bahkan menyewa mobil mewah. "Orang-orang harus tahu," katanya pada temannya, "menantu baruku itu wanita sukses. Manajer perusahaan besar." Nindi mendengar cerita itu dari Bu Gita dan hanya tersenyum. Ia tidak membantah. Ia juga tidak mengoreksi. Di kantor, Nindi semakin berani. Ia memberi instruksi dengan nada tinggi, mengambil keputusan tanpa koordinasi penuh, dan mulai memperlakukan bawahannya seolah ia sudah berada di posisi puncak. "Ini acara besar," katanya pada timnya. "Aku tidak mau ada yang merusak citraku." Salah satu staf mengangguk dengan ragu. "Citra perusahaan, Bu?" Nindi menatapnya tajam. "Citra kita semua." Di ruang lain, laporan tentang sikap Nindi sampai ke meja Michelle. Ia membacanya dengan wajah datar. "Dia mulai melewati batas," kata salah satu direktur.
Michelle menutup berkas. Biarkan. Untuk sekarang. Keputusan itu bukan kelengahan, melainkan perhitungan. Malam sebelum acara, Dion berdiri di depan cermin, merapikan jasnya. Bu Gita mondar-mandir dengan penuh semangat. Besok semua orang akan melihat, katanya. Ibu ingin mereka tahu kamu tidak salah jalan. Dion hanya mengangguk. Di benaknya, bayangan Michelle sempat terlintas. Ia tidak tahu mengapa. Ia segera mengenyahkannya. Nindi datang dengan gaun yang mencolok. Bagaimana? Tanyanya. Bu Gita tersenyum lebar. Kamu sempurna. Di apartemennya, Michelle berdiri tenang di depan lemari. Ia memilih gaun sederhana, elegan, tanpa logo mencolok. Ia tidak berniat menjadi pusat perhatian. Asistennya mengirim pesan. Bu Michelle, semua siap. Besok Anda dijadwalkan hadir sebagai tamu kehormatan. Michelle membalas singkat. Baik. Ia mematikan ponsel, menatap pantulan dirinya di cermin. Tidak ada kegelisahan. Tidak ada dendam. Hanya kesiapan. Keesokan harinya, gedung acara dipenuhi cahaya dan percakapan. Musik lembut mengalun. Logo Michelle Beauty terpampang anggun di berbagai sudut. Bu Gita masuk dengan langkah penuh percaya diri, menggandeng Dion. Nindi berjalan di depan mereka, disambut beberapa kenalan dengan senyum kagum. Manajer Nindi, sapa seseorang. Acara yang luar biasa. Nindi mengangguk bangga. Terima kasih. Bu Gita menoleh ke sekeliling, matanya berbinar. Lihat, Dion. Inilah dunia yang seharusnya kamu masuki sejak awal. Dion tersenyum tipis. Ia tidak menyadari bahwa setiap detail ruangan itu berada di bawah kendali seseorang yang pernah ia lepaskan dengan begitu mudah. Di lantai atas, Michelle baru saja tiba. Ia disambut dengan hormat oleh jajaran direksi dan mitra penting. Selamat datang, Bu, kata salah satu klien besar. Michelle tersenyum sopan. Terima kasih sudah hadir. Ia melangkah masuk ke aula utama tanpa tergesa. Langkahnya tenang, seolah tidak membawa masa lalu apapun. Sementara itu, Bu Gita tertawa lepas di tengah kerumunan, dengan suara yang sengaja dikeraskan. Lihat menantu saya, katanya. Wanita karir, mapan, pantas dibanggakan. Nindi berdiri tegak di sampingnya, menikmati sorotan. Ia tidak tahu bahwa wanita yang sedang berjalan masuk dari pintu utama itu adalah orang yang setiap keputusannya menentukan nasibnya di perusahaan. Dua dunia yang selama ini berjalan sejajar kini berada dalam satu ruang yang sama. Aula utama dipenuhi cahaya hangat dan percakapan yang saling bersahutan. Para tamu bergerak dari satu kelompok ke kelompok lain, membawa gelas minuman dan senyum yang terlatih. Musik mengalun lembut, cukup untuk mengisi ruang tanpa menenggelamkan percakapan. Michelle melangkah masuk dengan tenang. Beberapa orang segera menoleh, bukan karena ia mencolok, melainkan karena aura profesional yang melekat padanya. Ia menyapa beberapa mitra lama dengan senyum sopan, berbincang singkat, lalu melangkah lagi. Tidak ada yang menyadari bahwa di sisi lain ruangan, Dion berdiri membelakanginya. Bu Gita tertawa keras, sengaja menarik perhatian. Acara ini luar biasa, katanya pada sekelompok tamu. Perusahaan tempat menantu saya bekerja memang tidak main-main. Nindi berdiri di sampingnya dengan percaya diri. Kami bekerja keras untuk ini, ujarnya. Bu Gita menepuk tangan Nindi dengan bangga. Manajer seperti kamu itu aset, tidak seperti orang-orang yang hanya numpang nama. Kalimat itu diucapkan ringan, namun cukup untuk membuat beberapa orang saling pandang. Dion berdiri agak ke belakang, memperhatikan sekitar. Matanya menyapu ruangan tanpa tujuan jelas.
Hingga tiba-tiba, pandangannya terhenti pada satu sosok yang baru saja menyalami klien asing. Langkahnya melambat. "Michelle?" gumamnya pelan. Ia mengucek mata, seolah ragu dengan apa yang dilihatnya. Wanita itu tampak berbeda. Lebih tenang. Lebih berwibawa. Bukan Michelle yang dulu ia kenal sebagai istri yang selalu mengalah. Bu Gita mengikuti arah pandangnya. "Siapa?" Dion ragu sejenak. "Itu, mantanku." Bu Gita menyipitkan mata. "Dia ngapain di sini?" "Entahlah," jawab Dion jujur. "Mungkin tamu biasa." Bu Gita terkekeh. Pantas saja. Dia memang suka tempat seperti ini, meski tidak selevel. Tanpa menunggu reaksi Dion, Bu Gita melangkah maju. Ia melihat ini sebagai kesempatan. Kesempatan untuk menunjukkan perbedaan. Nindi ikut mendekat, tertarik oleh perhatian Bu Gita yang tiba-tiba mengarah ke satu titik. Michelle sedang berbicara dengan seorang direktur bank ketika ia mendengar suara yang familiar. "Wah, Michelle!" Ia menoleh. Bu Gita berdiri di hadapannya dengan senyum yang dibuat-buat. Dion berdiri di belakangnya. Nindi di sisi kanan, sedikit maju, dengan sikap seolah ia tuan rumah. "Bu Gita," sapa Michelle tenang. "Apa kabar?" Bu Gita mengangkat alis, tampak terkejut dengan ketenangan itu. "Kabar baik. Tidak menyangka kamu diundang juga." Michelle tersenyum sopan. "Saya datang atas undangan perusahaan." Nindi menimpali cepat. "Ah, iya. Acara ini memang terbuka untuk tamu tertentu." Nada suaranya mengandung penekanan yang halus. Michelle menoleh ke arah Nindi. Tatapannya tenang, tanpa penghakiman. "Kamu manajer di sini, ya?" Nindi tersenyum, sedikit bangga. "Betul." "Semoga acaranya berjalan lancar," kata Michelle singkat. Bu Gita tertawa kecil. "Kamu kelihatan berbeda, Michelle. Dulu tidak pernah suka acara seperti ini." Michelle mengangguk. Orang bisa berubah. Dion berdiri kaku. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ada sesuatu dalam sikap Michelle yang membuatnya merasa kecil, meski tidak ada kata yang merendahkan. Nindi melirik Dion sekilas, lalu kembali memusatkan perhatian pada Michelle. "Kalau boleh tahu, sekarang kamu bekerja di mana?" Pertanyaan itu terdengar sopan, namun syarat niat. "Di bidang yang sama," jawab Michelle. Nindi tersenyum lebar. "Wah, mungkin kita bisa bertukar kartu nama." Michelle mengangguk, lalu mengeluarkan kartu dari tas kecilnya. Ia menyerahkannya dengan gerakan sederhana. Nindi menerimanya, melirik cepat, tanpa logo mencolok, tanpa jabatan panjang. "HM," gumam Nindi pelan. "Baik." Bu Gita menyela. "Kamu datang sendiri? Tidak membawa pasangan?" Michelle menatapnya tanpa ekspresi. "Saya datang untuk acara ini." Jawaban itu membuat Bu Gita sedikit kesal. Ia tidak mendapat kepuasan yang diharapkannya. Dion akhirnya membuka suara. "Kamu kelihatan baik-baik saja." Michelle menatapnya singkat. "Terima kasih." Hanya itu. Tidak lebih. Beberapa detik berlalu dalam keheningan canggung. Nindi merasa perlu menegaskan posisinya. "Kami harus menyapa tamu lain," katanya pada Michelle. "Selamat menikmati acaranya." "Silakan," jawab Michelle. Mereka berlalu. Bu Gita tampak puas. Nindi tetap percaya diri. Dion menoleh sekali lagi sebelum pergi. Michelle menarik napas pelan. Direktur bank di sampingnya tersenyum. "Kenalan lama?" tanyanya. "Ya," jawab Michelle. "Sudah lama." Tak lama kemudian,
Seorang staf mendekat dengan wajah sedikit tegang. Bu Misel, ada perubahan kecil di susunan acara. Anda diminta naik ke panggung lebih awal. Misel mengangguk. Baik. Di seberang ruangan, Nindi sedang tertawa bersama Bu Gita. Aku yakin dia hanya tamu undangan biasa, kata Bu Gita. Dari dulu juga tidak pernah istimewa. Nindi mengangguk. Namun entah mengapa, kartu nama di tangannya terasa berat. Ada sesuatu yang mengusiknya. Meski ia belum bisa menjelaskannya. Sementara itu, Dion berdiri memandangi panggung. Hatinya berdebar tanpa alasan jelas. Lampu mulai diredupkan. Musik berhenti perlahan. Suara pembawa acara menggema. Para hadirin yang terhormat, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan utama Misel Beauty. Nindi berdiri tegak, yakin namanya akan dipanggil. Namun suara itu melanjutkan dengan jelas. Kami persilakan, Ibu Misel. Napas Dion tertahan. Bu Gita mengerutkan kening. Nindi menoleh cepat ke arah panggung. Lampu sorot mengarah ke panggung. Aula yang semula dipenuhi bisik-bisik perlahan menjadi hening. Misel berdiri di depan mikrofon dengan sikap tenang. Seolah kehadirannya di sana adalah hal yang paling wajar di dunia. Selamat malam, ucapnya dengan suara jelas dan terukur. Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Dion menatap tanpa berkedip. Punggungnya menegang. Ia mengenali suara itu, namun terasa asing ketika terdengar dari atas panggung dengan kewibawaan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Bu Gita mencengkeram tas tangannya. Kenapa dia yang naik? Bisiknya tajam. Nindi tidak menjawab. Matanya terpaku pada sosok Misel. Jantungnya berdetak tidak teratur. Ia mencoba mengingat kembali kartu nama yang tadi ia pegang. Nama itu. Tidak ada gelar. Tidak ada jabatan. Namun sekarang, semua mata tertuju padanya. Saya mewakili manajemen Misel Beauty. Lanjut Misel. Kami berterima kasih atas kepercayaan para mitra dan tamu undangan. Kata mewakili terdengar sederhana, namun cukup untuk menggetarkan beberapa pasang telinga. Seorang tamu berbisik pada temannya. Itu pemiliknya, kan? Iya, jawab yang lain. Jarang sekali tampil langsung. Bu Gita menoleh cepat. Apa maksudnya pemilik? Dion menelan ludah. Ia tidak menjawab. Ada rasa tidak nyaman yang menjalar, bercampur dengan sesuatu yang menyerupai penyesalan. Di atas panggung, Misel berbicara tanpa naskah. Kata-katanya mengalir tenang, profesional, dan tepat sasaran. Tidak berlebihan. Tidak mencari pujian. Namun setiap kalimatnya menunjukkan kendali penuh atas perusahaan. Kami percaya bahwa kualitas bukan hanya soal produk, tapi juga tentang integritas dan kepemimpinan, katanya. Nindi merasakan telapak tangannya berkeringat. Kalimat itu terasa seperti ditujukan langsung padanya, meski tidak ada nama yang disebut. Tepuk tangan bergema ketika Misel menutup sambutannya. Ia menunduk sopan, lalu melangkah turun dari panggung. Beberapa mitra langsung menghampirinya. Percakapan berlangsung cepat, akrab, dan penuh respek. Dion berdiri mematung. Itu, Misel, gumamnya. Bu Gita menggeleng keras. Tidak mungkin. Kamu bilang dia cuma MA, potong Dion, suaranya tertahan. Aku tidak tahu. Kata-kata itu tidak cukup untuk meredam kegelisahan Bu Gita. Nindi akhirnya bergerak. Ia mendekati salah satu direktur yang dikenalnya. Maaf, katanya dengan senyum tegang. Ibu Misel itu? Direktur itu menatapnya heran. Kamu belum tahu? Dia pemilik sekaligus CEO. Sejak awal. Nindi tersenyum kaku. Oh, begitu.
Langkahnya mundur satu tapak. Dunia yang tadi terasa stabil kini seolah bergeser. Ia mengingat kembali setiap sikapnya, setiap perintah keras, setiap keputusan sepihak yang ia ambil atas nama jabatan. Di sudut ruangan, Michelle sedang berbicara dengan klien besar ketika Dion mendekat. Ia berdiri cukup jauh, ragu untuk menyela. Michelle melihatnya lebih dulu. Tatapannya singkat, tanpa kejutan. "Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya formal. Kata saya dan nada profesional itu menusuk lebih dalam daripada kemarahan. Dion membuka mulut, menutupnya lagi. "Aku tidak tahu." Michelle mengangguk kecil. Banyak orang memang tidak tahu. Kalimat itu diucapkan tanpa sindiran, namun terasa tegas. Bu Gita akhirnya ikut mendekat. Wajahnya kaku. "Jadi selama ini," katanya terbata, "kamu..." Michelle menatapnya dengan sopan. "Saya menjalankan perusahaan ini sejak sebelum menikah." Bu Gita terdiam. Tidak ada celah untuk disanggah. Nindi berdiri beberapa langkah di belakang mereka. Kepercayaan dirinya terkikis sedikit demi sedikit. Ia menyadari, sejak awal ia berdiri di bawah kekuasaan wanita yang ia remehkan. "Kenapa kamu tidak pernah bilang?" tanya Dion pelan. Michelle menatapnya dalam-dalam. "Karena kamu tidak pernah bertanya untuk memahami. Kamu hanya bertanya untuk menilai." Dion terdiam. Kalimat itu menutup semua pembelaan yang sempat ia siapkan. Suasana di sekitar mereka mulai terasa berbeda. Beberapa tamu melirik dengan rasa ingin tahu. Bu Gita merasakan tatapan-tatapan itu dan merasa tidak nyaman untuk pertama kalinya. "Kita pulang," katanya cepat pada Dion. Nindi tidak bergerak. Ia masih berdiri, mencoba menguasai diri. Michelle berbalik kembali ke percakapannya dengan mitra lain, seolah pertemuan barusan hanyalah interupsi kecil. Namun retakan telah terbentuk. Dion tidak lagi merasa berada di posisi unggul. Bu Gita kehilangan panggungnya. Dan Nindi mulai menyadari bahwa semua langkahnya berada di bawah pengawasan seseorang yang jauh lebih berkuasa daripada yang ia bayangkan. Pagi setelah pesta itu terasa lebih berat daripada malamnya. Dion duduk di kursi kerjanya dengan pandangan kosong menatap layar komputer. Berkas-berkas properti yang biasanya ia pahami dengan mudah kini terasa asing. Pikirannya terus kembali pada satu wajah, satu suara, dan satu kalimat yang tak henti berputar di kepalanya. "Kamu tidak pernah bertanya untuk memahami." Kalimat itu lebih menyakitkan daripada makian. Di meja lain, rekan-rekannya membicarakan pesta semalam dengan antusias. "Kamu tahu CEO Michelle Beauty itu mantan istrinya Dion?" bisik salah satu karyawan. Dion menegang. "Serius?" "Iya." Katanya mereka cerai karena beda status. Ironis banget. Dion berdiri tiba-tiba, membuat kursinya bergeser keras. Ia melangkah cepat keluar ruangan, meninggalkan tatapan heran di belakangnya. Di tempat lain, Bu Gita duduk di ruang tamu rumahnya dengan wajah tegang. Sejak pulang dari pesta, ia hampir tidak tidur. Pikirannya dipenuhi tatapan orang-orang, bisikan yang ia dengar, dan rasa malu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Dia sengaja," gumamnya kesal. "Dia mempermalukan kita." Namun jauh di lubuk hatinya, Bu Gita tahu, tidak ada satupun tindakan Michelle yang berniat menjatuhkan. Semua itu runtuh karena kesombongannya sendiri. Sementara itu, Nindi berdiri di depan cermin ruang kerjanya. Riasan wajahnya sempurna, tetapi matanya tidak bisa menyembunyikan kegelisahan. Ia membuka laptop, menatap struktur organisasi perusahaan yang selama ini hanya ia lihat sekilas. Di puncaknya, Michelle, CEO's owner. Tangannya gemetar menutup layar. Selama ini, ia merasa memiliki kendali. Ia mengatur divisi,
memberi perintah, memotong laporan, dan merasa tak tersentuh. Kini, setiap keputusan masa lalu terasa seperti bumerang yang siap menghantam. Ia teringat caranya berbicara pada Michelle di kantor. Nada merendahkan, tatapan meremehkan, senyum penuh kemenangan karena merasa menjadi wanita baru di hidup Dion. Semua itu kini terasa memalukan. Di ruang rapat lantai atas, Michelle duduk bersama jajaran direksi. Tidak ada raut emosi berlebih di wajahnya. Ia mendengarkan laporan sambil sesekali mencatat. Kita perlu klarifikasi internal, kata salah satu direktur. Gosip tentang hubungan personal sudah mulai masuk ke lingkup profesional. Michelle mengangguk. Benar. Tapi kita tidak akan menyangkal atau membenarkan hal yang bukan urusan operasional. Termasuk soal Nindi? Tanya yang lain hati-hati. Michelle mengangkat pandangan. Termasuk. Nada suaranya tenang, namun mengandung ketegasan yang tak terbantahkan. Sore harinya, Dion akhirnya memberanikan diri datang ke kantor Michelle Beauty. Bukan sebagai tamu pesta. Bukan sebagai mantan suami yang ingin membela diri. Tapi sebagai pria yang mulai menyadari betapa kecil dunianya selama ini. Resepsionis menyambutnya sopan. Apakah Anda memiliki janji? Dion menggeleng. Tolong sampaikan saja. Dion ingin bertemu Ibu Michelle. Nama itu terdengar formal dan asing di telinganya sendiri. Beberapa menit kemudian, Dion dipersilakan masuk. Michelle duduk di balik meja kerjanya. Tidak ada kejutan di wajahnya. Kamu datang, katanya singkat. Dion mengangguk. Aku perlu tahu semuanya. Michelle menyilangkan tangan. Apa yang ingin kamu ketahui? Sejak kapan? Tanya Dion. Sejak kapan kamu sebesar ini? Michelle tidak tersenyum. Sejak aku memutuskan untuk tidak bergantung pada siapapun. Dion menghela napas panjang. Kenapa kamu membiarkan semua orang, termasuk aku, berpikir kamu tidak punya apa-apa? Michelle menatapnya lurus. Karena aku ingin dicintai sebagai Michelle, bukan sebagai jabatan. Hening menyelimuti ruangan. Aku salah, ucap Dion akhirnya. Suaranya parau. Michelle tidak menjawab. Ia hanya berdiri dan menutup map di depannya. Pengakuanmu terlambat, katanya. Dan itu tidak mengubah apapun. Di luar ruangan, Nindi berdiri kaku. Ia melihat Dion keluar dengan wajah pucat. Jantungnya berdegup kencang. Tak lama kemudian, panggilan masuk ke ponselnya. Ke ruang saya. Suara Michelle terdengar singkat. Langkah Nindi terasa berat saat ia masuk. Michelle berdiri, bukan duduk. Kita perlu bicara soal profesionalisme, kata Michelle. Nindi menunduk. Saya minta maaf. Permintaan maaf tidak menghapus rekam jejak, jawab Michelle. Tapi saya akan menilai berdasarkan tindakanmu ke depan. Nada itu bukan ancaman. Justru lebih menakutkan karena penuh kendali. Satu persatu, kebenaran mulai tersusun rapi. Tidak ada teriakan. Tidak ada drama berlebihan. Namun dampaknya jauh lebih menghancurkan. Dion mulai menyadari kehilangan yang tak bisa ia perbaiki. Bu Gita mulai paham bahwa kekuasaan tidak selalu terlihat dari kemewahan. Dan Nindi akhirnya tahu, wanita yang ia anggap batu pijakan adalah fondasi seluruh bangunan yang ia injak. Ruang rapat utama Michelle Beauty pagi itu terasa berbeda. Semua kursi terisi. Jajaran direksi hadir lengkap. Beberapa manajer tampak tegang, termasuk Nindi yang duduk dengan punggung kaku dan pandangan lurus ke depan. Tidak ada senyum percaya diri seperti biasanya. Pintu terbuka. Michelle masuk dengan langkah tenang. Tidak terburu-buru. Tidak mencari perhatian.
Namun kehadirannya membuat ruangan seketika hening. "Terima kasih sudah hadir tepat waktu," ucapnya sambil duduk di kursi utama. Tidak ada pembukaan panjang. Tidak ada basa-basi. Kita akan membahas evaluasi kepemimpinan dan integritas manajemen. Kalimat itu cukup untuk membuat Nindi menelan ludah. Michelle menekan tombol di meja. Layar besar menyala, menampilkan data, laporan, dan rangkuman hasil audit internal. "Beberapa minggu terakhir," lanjut Michelle, "saya menerima laporan mengenai penyalahgunaan wewenang, keputusan sepihak, dan konflik kepentingan yang berpotensi merugikan perusahaan." Tatapan Michelle tidak tertuju langsung pada siapapun. Namun semua orang tahu arah pembicaraan itu. Salah satu direktur melanjutkan, "Berdasarkan evaluasi, ditemukan pola kepemimpinan yang tidak sejalan dengan nilai perusahaan." Nindi mengangkat tangan, suaranya bergetar namun berusaha terdengar tegas. "Saya selalu bekerja untuk kepentingan perusahaan." Michelle menoleh. Tatapannya datar. "Kepentingan perusahaan," katanya pelan, "bukan kepentingan pribadi, bukan juga pembuktian status." Ruangan kembali sunyi. "Manajer seharusnya memimpin dengan tanggung jawab," lanjut Michelle, "bukan dengan rasa superior." Ia memberi isyarat kecil. Direktur HRD membuka berkas. "Dengan ini," ucapnya, "posisi Nindi sebagai manajer dinyatakan berakhir efektif hari ini." Nindi membeku. "Namun," sambung Michelle, "perusahaan tidak menutup mata terhadap kompetensi. Anda diturunkan satu tingkat, dengan masa evaluasi 6 bulan. Keputusan itu membuat semua orang terkejut. Tidak kejam, tapi tegas. Tidak menghancurkan, tapi cukup untuk menjatuhkan ego." Nindi menunduk. Tidak ada lagi kata yang bisa ia ucapkan. Di waktu yang hampir bersamaan, Dion duduk di ruang kerjanya di perusahaan properti dengan wajah kusut. Sejak gosip tersebar, posisinya goyah. Atasan memanggilnya pagi itu. "Kami mempertanyakan profesionalismu," kata direktur utama. "Hubungan personalmu menciptakan konflik yang merugikan citra perusahaan." Dion mencoba membela diri, namun suaranya terdengar kosong. "Mulai hari ini," lanjut sang direktur, "kamu dibebas tugaskan sementara." Kata sementara tidak memberi penghiburan apapun. Sore harinya, Bu Gita duduk sendirian di rumah besar yang dulu selalu ia banggakan. Teleponnya sepi. Undangan arisan mulai jarang. Tatapan orang-orang berubah sejak pesta itu. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bagaimana rasanya dinilai bukan dari harta, tapi dari sikap. Ia teringat semua ucapannya pada Michelle. Semua hinaan yang ia lempar tanpa pernah benar-benar mengenal. Malam menjelang. Di balkon kantornya, Michelle berdiri menatap lampu kota. Angin malam menyentuh wajahnya, membawa rasa lega yang tidak berisik. Ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa selesai. Teleponnya bergetar. Nama Dion muncul. Ia menatap layar beberapa detik, lalu mengangkat. "Ada apa?" tanyanya singkat. "Aku kehilangan semuanya." Suara Dion terdengar berat. Michelle menarik napas pelan. "Tidak," katanya. "Kamu hanya kehilangan hal yang tidak pernah kamu jaga." Hening di seberang. "Aku menyesal," ucap Dion lirih. "Aku tahu," jawab Michelle. "Tapi penyesalan tidak selalu datang untuk diperbaiki. Kadang hanya untuk disadari." Ia menutup telepon tanpa amarah. Di kantor, Nindi membereskan barang-barangnya. Tidak ada yang menertawakan. Tidak ada yang menyindir. Namun rasa malu itu lebih berat dari ejekan manapun. Ia berhenti sejenak, menatap logo Michelle Beauty di dinding. Kini ia paham, kekuasaan sejati tidak perlu diumumkan. Ia terasa ketika digunakan dengan tepat.
Michelle kembali ke meja kerjanya. Ia membuka dokumen baru, menandatangani kerjasama besar yang akan membawa perusahaannya ke level berikutnya. Tanpa Dion, tanpa Bu Gita, tanpa drama. Kesombongan telah dibayar mahal oleh mereka yang menganggap rendah orang lain. Dan Michelle melangkah maju, tidak sebagai istri yang ditinggalkan, bukan sebagai wanita yang diragukan, tetapi sebagai dirinya sendiri, utuh, berdaulat, dan tidak lagi perlu membuktikan apapun. Beberapa bulan berlalu sejak pesta itu. Nama Michelle Beauty semakin sering muncul di berbagai media bisnis. Bukan karena sensasi, bukan pula karena gosip masa lalu, melainkan karena pencapaian yang nyata. Cabang baru dibuka. Kerja sama internasional berjalan mulus. Perusahaan itu tumbuh dengan ritme yang stabil, seolah mengikuti langkah pemiliknya. Michelle tetap menjalani hari-harinya dengan sederhana. Datang pagi, pulang tanpa pengawalan berlebihan, dan masih menikmati secangkir kopi di sudut ruang kerjanya. Tidak ada perubahan besar pada caranya hidup, kecuali satu hal, ia tidak lagi menyembunyikan dirinya sendiri. Di sebuah kantor properti yang kini terasa asing, Dion menjalani hari-hari dengan posisi yang jauh dari sorotan. Statusnya tidak lagi menjadi kebanggaan. Ia belajar bekerja tanpa embel-embel nama, tanpa perlindungan dari masa lalu. Sesekali ia mendengar kabar tentang Michelle, dan setiap kali itu terjadi, ada perasaan yang sulit ia jelaskan. Bukan iri, bukan marah, melainkan kesadaran bahwa ia pernah melepaskan sesuatu yang terlalu berharga untuk dinilai dengan status. Bu Gita mulai jarang tampil di acara-acara sosial. Ia masih hidup berkecukupan, namun tidak lagi merasa lebih tinggi dari siapapun. Kesombongan yang dulu menjadi pegangan kini berubah menjadi kehati-hatian. Dalam diam, ia memahami satu pelajaran yang datang terlambat. Menghina seseorang tanpa mengenalnya adalah bentuk kebodohan yang paling mahal. Di Michelle Beauty, Nindi menjalani perannya yang baru dengan kepala tertunduk dan langkah lebih hati-hati. Tidak ada lagi suara tinggi atau keputusan sepihak. Setiap hari menjadi pengingat bahwa jabatan bukanlah mahkota, melainkan amanah. Ia belajar dengan cara yang tidak ia inginkan, namun sangat ia butuhkan. Suatu sore, Michelle berdiri di depan cermin besar di ruang kerjanya. Pantulan itu menunjukkan seorang wanita yang tidak berubah secara fisik, namun jauh berbeda di dalam. Ia tersenyum kecil, bukan karena kemenangan, melainkan karena kedamaian. Ia tidak membalas dendam. Ia tidak merendahkan siapapun. Ia hanya berhenti membiarkan dirinya diremehkan. Dan ternyata, itu sudah lebih dari cukup. Di luar, matahari perlahan tenggelam, menutup hari dengan cahaya keemasan. Michelle mengambil tasnya, melangkah pergi dengan langkah ringan. Masa lalu telah selesai. Harga telah dibayar. Dan hidup, akhirnya, berjalan sesuai porsinya.